Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran IPA. Pada pagi hari ini saya di sini akan melanjutkan materi di bab 2 untuk subtopik yang berikutnya. Jadi hari ini kita masih belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelum ke topik bahasan berikutnya, alangkah baiknya kalian sediakan buku paket, buku catatan, dan juga alat tulis, pensil ataupun ballpoint untuk mencatat hal-hal yang penting selama di buku paket kalian itu tidak diberikan tambahan catatan, sehingga kalian bisa menambahkan catatan melalui penjelasan dari saya. Baik, di sini untuk tujuan pembelajaran kali ini, saya harapkan ketika nanti kalian sudah mempelajari subtopik ini, kalian bisa mengidentifikasi perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme itu seperti apa. Dan yang kedua, saya harapkan kalian juga bisa mengidentifikasi perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Dan yang ketiga, saya harapkan kalian bisa mengidentifikasi juga mengenai perkembangbiakan terhadap tumbuhan lumut. Nah, di sini subtopik yang belum saya bahas pada bab 2 ini mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Baik, langsung saja ke perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme. Jadi perlu kalian ketahui, di sini saya sudah menyantumkan beberapa contoh dari tumbuhan gimnosperme yang bisa kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Di situ mungkin ada contoh, ada tumbuhan pinus, ada cemara, dan juga ada tumbuhan pakis haji. Jadi contoh dari tumbuhan gimnosperme itu bentuknya seperti yang ada pada tampilan ini. Nah, tumbuhan gimnosperme di sini merupakan salah satu tumbuhan berbiji, tetapi dia kategorinya masuk ke dalam tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian, bagaimana cara reproduksi atau perkembangbiakan dari tumbuhan gimnosperme ini? Jadi, tumbuhan gimnosperme di sini dia memiliki organ reproduksi yang dinamakan dengan strobilus. Jadi dari strobilus pada tumbuhan gimnosperme yang sudah dewasa nanti akan memiliki dua macam, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Baik, akan saya ulas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa tumbuhan gimnosperme di sini berkembang biak menggunakan organ strobilus atau yang dikenal dengan istilah runjung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjumpai tumbuhan gimnosperme. Itu contohnya adalah pohon pinus, salah satunya pohon pinus dan juga melinjo. Nah, untuk siklus hidup dari tumbuhan gimnosperme seperti apa akan saya jelaskan setelah ini. Jadi di sini saya ambil contoh adalah tumbuhan pinus. Siklus hidup dari tumbuhan pinus karena pinus merupakan contoh dari tumbuhan gimnosperme. Nah, pohon pinus yang sudah dewasa di sini dia akan memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Untuk alat kelamin betina di sini disebut sebagai runjung betina. Nah, biasanya di sini dia masih bersifat muda atau berwarna hijau kalau pada gambar ini. Dan yang kedua, alat kelamin runjung serbuk sari yang sudah dewasa. Nah, antara dua alat kelamin ini akan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, yang dihasilkan dari pembelahan secara meiosis ini adalah seperti pada gambar berikut. Ini untuk hasil dari pembelahan meiosis pada runjung serbuk sari, yaitu runjung jantan. Nah, di dalam runjung jantan itu terdapat yang namanya sisik konus jantan. Bentuknya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, di dalam sisik konus jantan itu ada penghasil sperma yang disebut dengan polen. Nah, kalau
kalian ingin tahu gambarnya polen, itu seperti pada tayangan ini. Ini adalah gambar dari polen. Sedangkan pada runjung betina muda, setelah mengalami pembelahan meiosis akan menjadi runjung betina dewasa, di mana di dalam runjung betina dewasa itu terdapat yang namanya sisik konus betina. Gambarnya seperti pada tayangan ini. Nah, di dalam sisik konus betina itu terdapat sel telur. Jadi, antara sisik konus betina dengan sisik konus jantan, di situ tadi di dalamnya ada sel telur dan sel sperma yang akan bertemu dalam suatu tabung yang dinamakan dengan tabung polen. Jadi antara sel telur dan sperma mengalami pembuahan atau fertilisasi di dalam tabung polen. Nah, yang dihasilkan dari pembuahan atau fertilisasi di dalam tabung polen itu adalah zigot. Zigot lama-lama akan tumbuh berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio di situ berkembang menjadi biji tumbuhan pinus. Nah, biji tumbuhan pinus ini nanti akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan pinus muda. Di mana tumbuhan pinus muda ini nanti lama-kelamaan juga akan bertumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan pohon pinus dewasa. Jadi, siklusnya akan seperti itu secara terus-menerus. Kurang lebih itu perkembangbiakan tumbuhan pada gimnospermi. Saya lanjut ke perkembangbiakan pada paku. Jadi, nama lain dari siklus hidup paku di sini adalah metagenesis. Nah, bisa kalian amati pada gambar berikut ini. Daun pada tumbuhan paku banyak memiliki sporangium. Daunnya kita kenal dengan sporofil. Sporangium yang matang akan pecah menghasilkan spora. Spora akan jatuh di tempat yang cocok sehingga menjadi protalium muda. Protalium muda akan berkembang menjadi protalium dewasa. Nah, pada protalium dewasa di sini akan ada yang namanya anteredium, yaitu penghasil sel kelamin jantan atau kita kenal sperma, dan juga terdapat archegonium, yaitu penghasil sel kelamin betina yang kita kenal dengan ovum. Sperma akan bergerak menggunakan flagel menuju ovum sehingga terjadi fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku terdapat daun yang bersifat sporofit. Di bagian bawah dari daun tumbuhan paku terdapat sporangium yang bersifat gametofit atau penghasil gamet. Nah, lama-kelamaan tumbuhan paku ini akan menjadi tumbuhan paku yang dewasa. Untuk mempermudah proses mengingat metagenesis tumbuhan paku, saya singkat menjadi Rata Zepacus. Ra dari kata spora. Ta dari kata protalium. Z dari kata zigot. E dari kata embrio. Paku dari tumbuhan paku itu sendiri, dan S dari sporangium. Pada fase rata bersifat gametofit atau penghasil gamet yang bersifat haploid atau kita kenal dengan N kecil. Sedangkan pada fase Zepacus bersifat sporofit atau penghasil spora yang bersifat 2N atau kita kenal dengan istilah diploid. Nah,
Sporangium yang bersifat diploid mengalami pembelahan meiosis sehingga menghasilkan spora yang bersifat haploid atau N. Lanjut ke perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Nah, pada tumbuhan lumut, bentuk dari tumbuhan lumut itu sendiri adalah seperti ini. Reproduksi pada tumbuhan lumut itu terjadi melalui spora. Nah, pada tumbuhan lumut, bagian ujung paling atas itu kita kenal dengan sporongium, atau nama lainnya adalah kotak spora. Tangkai dari sporangium itu kita kenal dengan seta, atau tangkai sporangium. Kemudian pada tumbuhan lumut juga terdapat daun. Dan pada bagian bawah tumbuhan lumut terdapat rizoid atau yang kita kenal dengan akar semu. Nah, pada sporangium sampai dengan seta terjadi fase sporofit. Sedangkan pada daun sampai dengan akar semu terjadi fase gametofit. Untuk ke metagenesis tumbuhan lumut bisa kita amati pada siklus berikut ini. Spora yang dihasilkan pada tumbuhan lumut berasal dari sporangium yang sudah matang dan pecah, sehingga spora tersebut akan jatuh pada tempat yang cocok menjadi protonema. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dan terdapat antheridium, yaitu penghasil sel sperma, dan juga terdapat archegonium, yaitu penghasil sel ovum. Sperma akan bergerak menuju ovum dan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan pada archegonium. Yang dihasilkan dari pembuahan yaitu berupa zigot. Zigot tumbuh berkembang menjadi embrio. Nah, embrio itu sendiri terdapat pada tumbuhan lumut itu. Untuk mempermudah menghafal metagenesis lumut, di sini bisa saya singkat menjadi ramal zes, di mana ra berasal dari kata spora, ma dari kata protonema, L untuk tumbuhan lumut itu sendiri, Z untuk zigot, E untuk embrio, yang pertama S untuk sporogonium, dan S yang kedua untuk sporangium. Pada fase ramal, di sini terjadi proses gametofit atau penghasil gamet yang bersifat haploid atau kita kenal dengan N. Sedangkan pada fase zes, di sini terjadi proses sporofit atau penghasil spora yang kita kenal bersifat 2N atau diploid. Sporangium di sini mengalami pembelahan secara meiosis sehingga menghasilkan spora yang bersifat haploid. Nah, lanjut untuk subtopik yang kelima, di sini ada teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini saya munculkan ada hidroponik, ada vertikultur, dan kultur jaringan pada tumbuhan. Jadi di sini macamnya saya sebutkan hanya ada 3.
Yang pertama di sini mengenai hidroponik. Dari kata hidro yang artinya air, berarti di sini cara atau metode mengembangbiakan tumbuhan itu menggunakan bahan utamanya adalah air. Nah, bisa kalian amati pada tampilan ini, cara menggunakan teknologi perkembangbiakan secara hidroponik itu dia menggunakan bahan utamanya di situ adalah air. Tentunya di sini air itu yang terdapat nutrisi dan mineralnya, sehingga di situ tanpa menggunakan media tanah, tetapi dia di situ menggunakan media bantuan air. Kemudian tadi yang kedua, setelah hidroponik ada yang namanya vertikultur. Nah, di sini salah satu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasinya itu secara bertingkat atau bisa dikatakan secara vertikal. Jadi vertikal itu yang bertingkat ke atas ya. Tujuannya dari vertikultur ini untuk meningkatkan jumlah tanaman. Biasanya itu dijumpai pada lahan yang sempit. Jadi dia menggunakan metode vertikultur untuk perkembangbiakan tumbuhan itu agar di situ lahan yang sempit itu bisa tetap ditanami tumbuhan dan menghasilkan jumlah yang banyak. Baik, yang ketiga di sini perkembangbiakan tumbuhan, teknologi yang dipakai yaitu menggunakan kultur jaringan pada tumbuhan. Jadi metode yang ketiga ini yaitu merupakan perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil bagian dari tanaman tersebut berupa selnya, baik itu sel ataupun jaringan, bahkan organ yang masih aktif membelah. Jadi bisa kalian amati pada gambar di video ini, cara menggunakan kultur jaringan pada tumbuhan itu ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ketika nanti sudah berkembang biak menjadi tumbuhan, maka tinggal dipindahkan ke media tanah. Berikutnya di sini untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, organ reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae di sini dia menggunakan strobilus. Kemudian yang kedua, untuk alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku secara generatif dia menggunakan dua alat kelamin, yaitu Antheridium sebagai kelamin jantan dan Archegonium sebagai kelamin betina. Sedangkan pada vegetatif masih di tumbuhan paku, di sini dia menggunakan spora. Nah, sama halnya dengan tumbuhan paku, pada tumbuhan lumut secara generatif perkembangbiakannya juga melibatkan dua sel kelamin, yaitu jantan dan betina. Untuk sel kelamin jantan di sini dia dikenal dengan sebutan Antheridium, sedangkan pada sel kelamin betina dia dikenal dengan istilah Archegonium. Nah, untuk penugasan nanti akan saya berikan link tugas yang harus kalian kerjakan. Saya share di grup kelas kalian atau nanti bisa melalui wali kelas kalian masing-masing. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap disiplin dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.